Total 12 korban sudah ditemukan dari kasus pembunuhan berantai penggandaan uang Slamet Tohari di Banjarnegara. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan Reda Pulpi dari Mapolres Banjarnegara, Jawa Tengah. Selamat siang. Pulpi, apakah sudah ada informasi terkait identitas dua korban yang ditemukan kemarin sore? Sudah ada, Naila. Dua orang tersebut dikonfirmasi. Kami tadi baru saja mengkonfirmasi kepada Kapolres Banjarnegara merupakan suami istri dari Lampung. Dan saat ini pihak kepolisian Banjarnegara ini sedang mencoba untuk menghubungi keluarga korban yang ada di Lampung. Kemudian nanti setelah dihubungi nanti akan dikirimkan atau dikembalikan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di Lampung. Sementara untuk 9 orang lainnya yang ketika ditemukan ini memang sudah dalam bentuk tulang belulang begitu ya, sehingga sulit untuk diidentifikasi. Ini masih dalam proses pendalaman atau penyidikan lebih lanjut. Informasi terakhir yang kami peroleh tadi tersangka Mbah Slamet ini diajak untuk kembali mengingat-ingat serta mendatangi secara door to door kepada korban-korban tersebut. Jadi Mbah Slamet tadi sudah memberikan nama dan juga alamat dari ke-9 korban tersebut. Namun karena memang keterangan dari tersangka ini berubah-ubah, ini cukup menyulitkan pihak kepolisian. Dan dari pihak kepolisian sendiri pun belum menginformasikan secara resmi kepada kami, media begitu, mengenai identitas dari 9 orang tersebut, karena 9 orang tersebut dirasa ini masih belum pasti dikarenakan keterangan yang berubah-ubah itu tadi. Kemudian selain itu dari pihak Polres Banjarnegara ini juga akhirnya mendirikan posko orang hilang, letaknya tak jauh dari Polres Banjarnegara. Nanti dari Polres Banjarnegara bersama dengan Polda Jawa Tengah akan membuka layanan aduan bagi siapapun masyarakat, tidak terkhusus Banjarnegara atau Jawa Tengah, dari seluruh Indonesia. Apabila ada yang merasa kehilangan kerabat atau anggota keluarganya, ini bisa melapor. Nanti akan dilakukan pemeriksaan apakah memang dari 9 orang yang masih belum ada identitasnya ini merupakan anggota keluarga mereka. Jika iya, nanti akan dikembalikan kepada keluarganya masing-masing. Memang ini cukup menyulitkan karena keterangan yang berubah-ubah, kemudian lokasi atau asal dari para korban ini sendiri bukan dari Banjarnegara atau Jawa Tengah saja, bahkan ada dari Jakarta, Lampung, Palembang, dan juga daerah-daerah lain dari luar Pulau Jawa. Tentunya ini memerlukan butuh waktu begitu untuk memeriksa apakah memang nama dan juga alamat ini memang benar ditambah. Keterangan Mbah Slamet yang berubah-ubah dan juga Mbah Slamet menyatakan lupa alamat pasti dari para korbannya. Bahkan ketika kemarin dilakukan konferensi pers di tempat kejadian perkara di Desa Balun, Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara pun ketika ditunjukkan ada beberapa lubang, ketika Mbah Slamet ditunjukkan ini lubang milik siapa yang ada di dalamnya. Sebelumnya itu pun Mbah Slamet juga menyatakan bahwa lupa. Sehingga ini memang cukup memakan waktu sehingga akhirnya didirikanlah posko orang hilang tersebut. Naila. Ya, Pulpi, selain juga identitas para korban yang masih sulit dicari oleh pihak kepolisian karena memang pengungkapannya begitu lama begitu ya, ada juga berbagai alasan dari pelaku. Nah, apakah hari ini proses pencarian masih terus dilakukan? Iya, proses pencarian memang masih dilakukan karena kita berkaca dari beberapa waktu yang lalu ketika sudah ditemukan 10 total. Mbah Slamet menyatakan bahwa iya memang dia hanya membunuh 10 orang, tapi ternyata ketika dilakukan penggalian di TKP yang sama masih ditemukan 2 lagi, total 12 saat ini, dan itu berarti tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya korban akan bertambah. Namun Mbah Slamet menyatakan bahwa TKP hanya ada di satu lokasi, yaitu di Desa Balun tersebut yang letaknya sekitar 300 sampai 400 meter dari rumah Mbah Slamet. Itu memang hanya satu-satunya lokasi yang dia pakai untuk melakukan ritual sekaligus untuk membunuh korban-korbannya. Namun kembali lagi tidak menutup kemungkinan bahwa jika dalam pengembangan penyelidikan ternyata nanti pihak kepolisian mencurigai tempat-tempat lain atau lokasi-lokasi lain sehingga ditemukan TKP baru, itu tidak menutup kemungkinan karena saat ini dari pihak Polres Banjarnegara sendiri masih terus mengembangkan kasus, termasuk menggali informasi dari para saksi, para tetangga, dan juga masih berusaha menghubungi keluarga korban serta mencari identitas dari korban yang masih belum diketahui identitasnya. Kami kemarin juga dikonfirmasi oleh pihak Bidokes Polda Jawa Tengah yang menyatakan bahwa 10 korban yang sudah ditemukan pertama kali itu rentang kematiannya antara 6 bulan hingga 2 tahun. Total 3 wanita dan ada 7 pria. Ini termasuk
PO yang merupakan warga Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian 2 lainnya yang sudah baru saja dikonfirmasi adalah pasangan suami istri, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Ini masih dalam proses pengembangan dan juga penyidikan lebih lanjut. Kita akan lihat apakah akan ada korban berikutnya, dan untuk posko sendiri nanti akan dibuka untuk menerima aduan dari masyarakat di seluruh Indonesia. Naila. Baik, Reda Pulpi dari Mapolres Banjarnegara, Jawa Tengah. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.